Polisian menangkap seorang guru sekolah dasar di Tangerang Selatan yang diduga melakukan tindakan pencabulan kepada anak didiknya. Berdasarkan pengaduan pihak orang tua korban, kejahatan seksual tersebut sudah berlangsung lama sehingga terdapat belasan korban. Kita akan dalami kasus ini, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan virtual Kasat Reskrim Polres Tangsel AKP Wiragraha Setiawan dan Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia Retno Listiarti. Assalamualaikum, selamat malam Pak Wira, Bu Retno. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam, Waalaikumsalam, selamat malam. Baik, saya pertama-tama langsung ingin ke Pak Wira terlebih dahulu. Pak Wira, kami ingin mengetahui sebenarnya kronologi awal kasus ini seperti apa hingga berujung penangkapan guru berinisial YP tersebut, Pak. ya. Terima kasih. Sedikit kami menjelaskan kronologi dari awal. Memang pada tanggal 19 Januari, hari Senin, siang kita mendapatkan laporan dari beberapa korban anak di bawah umur, di mana laporan tersebut berisi bahwa diduga anak-anak ini menjadi korban pencabulan dari oknum guru. Dari hal tersebut kita langsung melakukan penyelidikan, kemudian kita lakukan penyidikan dan kita amankan terlapor inisial YT di rumahnya. Dari hal tersebut kita langsung melanjutkan penyidikan. Korban yang semula di dalam LP hanya 9, kemudian berkembang menjadi 16, dan saat ini kita telah identifikasi untuk korban sebanyak 25 orang. Oh, oke, baik. Jadi saya konfirmasi lagi karena sebelumnya jumlah korban simpang siur saat ini yang sudah teridentifikasi ada 25 orang. Banyak sekali ya, Pak? Betul, jadi kami bekerja secara maksimal, kita identifikasi dari barang bukti di mana tersangka, kita sita handphonenya, dari situ kita temukan dan kita identifikasi ada 25 anak di bawah umur sebagai korban. Namun memang hingga saat ini kami masih memeriksa dari 8 korban dulu. Karena ini korbannya adalah anak, kita juga mengutamakan kenyamanan dan kepentingan anak tersebut. Oke, jadi dari 25 korban yang teridentifikasi ini seluruh orang tuanya, 25 orang tuanya ini semuanya melapor ke kepolisian? Enggak, Mbak. Jadi yang melaporkan itu sebenarnya awalnya 9. Kemudian dari proses penyelidikan kami dapat kembangkan bahwa korban itu ada 16. Kemudian tadi malam dari proses penyidikan kita temukan ternyata korban hingga saat ini ada 25 orang. Oke, mohon maaf Pak, saya harus konfirmasi kembali apakah korban semuanya adalah laki-laki atau ada perempuan? Untuk korban semua laki-laki. Oke, saya akan langsung ke Bu Retno. Bu Retno, ini adalah kasus yang sangat memprihatinkan. Lagi-lagi terjadi kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Apa evaluasi dari Anda? Ya, pertama tentu ini ada sistem keamanan ya, karena kan pelaku berdasarkan keterangan juga dia melakukannya itu kan bisa di dalam ruang belajar ya atau di ruang kelas. Ya ada anak di pangku, kemudian ketika di pangku itu seolah-olah ngumpulin tugas, kemudian diperiksa, tapi kemudian tangan kanan memeriksa, tangan kiri kemudian melakukan pencabulan ya atau pelecehan pada anak, seperti misalnya memegang alat kelamin anak itu gitu. Nah ini yang kemudian ada satu ruang kelas berarti di sini yang tidak terpantau dengan tepat ya, mungkin bisa dibantu sebenarnya dengan CCTV ya, artinya kan orang mungkin tidak curiga kok mangku dan sesama anak dan itu juga gurunya laki-laki, yang di pangku juga anak laki-laki gitu, seolah itu hal yang wajar gitu ya. Nah padahal kan ini sesuatu yang tidak wajar gitu ketika memeriksa kok menggunakan cara-cara yang seperti itu misalnya. Lalu yang kedua adalah ini sistem itu berarti kan pantauan ya, dan bagaimana anak-anak ini misalnya mengadu. Jadi ini pasti ketahuannya juga pasti ada anak yang ngadu, dan mungkin orang tuanya tuh ngajarin bahwa pada tubuhnya ada yang nggak boleh dipegang, disentuh oleh orang lain kecuali dirinya. Dan ketika ada orang yang menyentuh bagian itu, nah berarti dia ngelapor ke orang tuanya. Kan bisa jadi
awalnya seperti itu gitu ya, kemudian barulah saling bicara nih para orang tua untuk mengkonfirmasi. Saya yakin sebenarnya ini udah kerap terjadi tuh yang model-model begini gitu. Jadi akan berawal dari anak yang berani atau yang memang dididik untuk mengatakan hal yang seperti itu. Nah, yang terakhir, yang berikutnya lagi adalah, namanya sistem keamanan sekolah itu kan, termasuk kanal pengaduan tadi, yang kedua adalah harusnya ada pemantauan ya, ketika proses belajar yang terjadi, dan yang ketiga adalah, nah ini ya, harusnya ada Permendikbudristek 46 ya tahun 2023 karena atau sekarang sudah Permendikdasmen ya nomor 6 tahun 2026. Nah, itu adalah membangun bagaimana sekolah itu menjadi sekolah aman. Ya aman dari berbagai bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual. Nah, bagaimana nih aturan di dalam ini kemudian terrealisasi di sekolah gitu, karena di situ ada perintah sebenarnya penguatan tata kelola termasuk adalah edukasi yang harusnya dilakukan pada warga sekolah mulai dari anak-anak, guru maupun parenting ya melalui orang tua. Oke, jadi sebenarnya memang harus ada aturan yang lebih ketat ya untuk menghindari hal seperti ini. Mungkin saya ingin ke Pak Wira kembali. Pak Wira, saya ingin mengetahui untuk guru dengan inisial YP tersebut saat ini statusnya apa dan pasal apa yang menjerat guru tersebut? Baik, untuk terlapor atas inisial YP, saat ini statusnya sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan sudah kami tahan di rutan Satpahti Polres Tangerang Selatan dengan persangkaan pasal sesuai dengan laporan polisi yaitu pasal 418 KUHP yang baru junto pasal 6 Undang-Undang TPKS. Oke, untuk saat ini kan korbannya sangat banyak ya Pak Wira. Apakah sudah ada bukti-bukti konkret yang dikumpulkan oleh pihak kepolisian untuk menjerat oknum guru tersebut, Pak? Betul Mbak, jadi memang sebelum kita lakukan penetapan tersangka, kita melalui mekanisme gelar perkara, kita kumpulkan minimal 2 alat bukti, ketika itu sudah terkumpul, kita gelar perkara dan hasilnya memang para peserta gelar sepakat untuk terlapor inisial YP kita tetapkan sebagai tersangka. Oke, boleh diberitahukan Pak untuk 2 alat buktinya berupa apa? Jadi memang seperti yang saya sampaikan bahwa di tersangka ini di handphonenya memang menyimpan beberapa dokumentasi korban-korban pada saat yang bersangkutan melakukan perbuatan tersebut. Jadi dari basic tersebut kita juga melakukan pemeriksaan terhadap para korban, kita juga mengambil keterangan para ahli, di mana korban ini juga pada saat pemeriksaan didampingi oleh psikolog dari UPTD PPA Kota Tangsel. Nah, dari hal tersebut kita lakukan gelar perkara dan kita dari peserta gelar sepakat untuk ditetapkan sebagai tersangka. Oke, saya kembali ke Bu Retno terlebih dahulu. Bu Retno, kalau kita mendengar ini pastinya sangat miris terutama untuk para orang tua dan lebih miris lagi karena ini sebenarnya bukan kasus pertama. Sebelumnya juga ada kasus-kasus serupa yang terjadi di lingkungan sekolah begitu. Nah, kalau dari Anda apakah ada data atau penjelasan tren mengenai kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan sekolah selama beberapa tahun terakhir? Ya, pada tahun sebenarnya FSGI melakukan di setiap tahun ya, tapi kalau kita berkaca di tahun 2024 dan 2025 memang peningkatan kekerasan seksual. Jadi awalnya yang tertinggi atau yang paling tinggi itu memang kekerasan fisik. Tapi kemudian angka ini secara signifikan gitu ya, kekerasan seksual yang awalnya berada pada urutan yang dari 6 kekerasan itu dia berada ke-4, sebenarnya di tahun 2024 dan 2025 itu udah mulai naik, berada pada urutan yang kedua setelah kekerasan fisik ya. Ini data betul-betul di sekolah ya. Jadi artinya kekerasan di pendidikan dan trennya ini memang cukup mengerikan ya. Kalau dulu misalnya kasus-kasus SMA, maka SMA atau SMP gitu. Sekarang memang pada level SD. Pada tahun 2025 data FSGI sendiri menunjukkan bahwa kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan itu yang tertinggi justru kasusnya adalah pada tingkat sekolah dasar. Dan analisa kami adalah sekolah dasar ini kan memang anak-anak ini guru dengan murid kan ada relasi kuasa ya. Lalu kemudian anak-anak kan cara berpikirnya itu belum matang ya. Lalu ini mudah sekali untuk dibujuk rayu, diiming-iming kayak tadi ya, dikasih uang jajan, bilang nggak boleh
jangan ngomong ya gitu. Jadi sehingga anak ini karena ada relasi kuasa kan dia takut. Kalau gurunya bilang jangan ngomong ke siapapun dia bisa jadi nggak ngomong. Makanya kenapa yang pelaku ini dari 2023 kan gitu ya kalau data polisi menjelaskan. 2023, 4, 2025 gitu. Berarti ketika ketahuan di 2026 ya setidaknya memang ada 3 tingkatan kalau ada 3 tahun tadi dan ini kami menduga berarti memang anak yang menjadi korban itu yang pernah menjadi wali kelasnya dia kan gitu kan guru kelas kalau SD dan itu kemungkinan besar sekarang masih ada di sekolah anak-anak itu di kelas 5 dan kelas 6. Nah ini memang hal yang juga butuh ditelusuri karena setidaknya kalau orang tua nggak mau ngelapor gitu atau tidak juga mau berurusan misalnya dengan pihak kepolisian kan banyak kayak gitu ya. Setidaknya anak-anaknya berhak untuk mendapatkan pemulihan psikologi ya, rehabilitasi psikologi karena ini sangat berbahaya kalau anak-anak ini tidak mendapatkan pemulihan psikologi ya, itu bahaya ke depannya. Oke, pendampingan psikologi sangat dibutuhkan dalam kasus seperti ini. Saya kembali ingin ke Pak Wira. Pak Wira, kalau berdasarkan analisa dari polisi, apakah sudah dilakukan pemeriksaan secara psikologis kepada tersangka? Apakah ada kelainan dalam psikologis guru YP ini? Baik Mbak, memang di dalam penanganan perkara seperti ini, kami selalu melakukan pemeriksaan psikologi kepada korban pun kepada tersangka. Jadi kemarin kita langsung pada saat pemeriksaan kita langsung lakukan pemeriksaan psikologi, namun memang hasil dari teman-teman psikolog belum kita terima. Baik. Terhadap apakah memang ada kelainan atau bagaimana itu belum kita terima. Baik, Pak Wira, ini kan ada 25 korban yang sudah diidentifikasi oleh pihak kepolisian. Saya ingin tahu apakah pelaku ini melakukan modus yang sama kalau yang informasi kami dapatkan adalah ia memberikan sejumlah uang kepada korban untuk tutup mulut begitu. Apakah semuanya modusnya sama atau berbeda-beda? Ya, untuk modus memang seperti itu Mbak. Jadi rata-rata korban dilakukan perbuatan tersebut, kemudian diiming-imingi uang jajan 5-10 ribu atau diiming-imingi untuk dibelikan mainan. Oke, Pak Wira, ini kan juga seperti kata Bu Retno tadi, kasus ini berlangsung cukup lama dari tahun 2023 hingga tahun 2026 awal begitu. Jumlah korban juga sangat banyak. Apa yang membuat korban tidak berani untuk mengadu kepada orang tua ataupun pada pihak kepolisian? Apakah ada ancaman di dalamnya atau ada pelanggaran-pelanggaran lain? Baik, saya tanggapi, saya sangat sepakat dengan Bu Retno. Memang ini perbuatan tersangka menggunakan relasi kuasanya. Jadi hal yang memang sudah secara alamiah, di mana ketika orang yang memiliki relasi kuasa pada korban, ketika tidak ada yang speak up, akhirnya semuanya tidak akan berani speak up juga. Namun secara eksplisit bahwa si tersangka mengancam ini memang belum muncul di hasil penyidikan kami. Oke, baik, saya kembali ke Bu Retno. Bu Retno, kalau kita melihat seperti yang Anda katakan juga bahwa ada kenaikan data dari tahun 2024 hingga tahun 2025 terkait dengan kekerasan seksual di sekolah begitu. Tapi kan kita mengetahui ketika ini terjadi ada sanksi-sanksi yang berat dijatuhkan kepada para pelaku seperti pemecatan, kemudian sanksi pidana, tapi seakan-akan tidak ada efek jera karena kasusnya terus terjadi, terus mengemuka begitu. Sebenarnya apa yang salah? Kenapa tidak ada efek jera bagi para pelaku? Ya, pertama memang tadi ya, bisa saja orang melakukan sesuatu karena ada permasalahan psikologi pada dirinya. Walau sebenarnya itu tidak dibenarkan. Bisa jadi misalnya banyak ya pelaku itu yang dulunya adalah korban ketika dia juga masih anak-anak itu kan ada. Tapi mungkin itu tidak selalu benar juga gitu. Tapi memang ini pelakunya bisa saja orientasi seksual yang berbeda, tapi kan tadi polisi mengatakan belum dilakukan pemeriksaan karena memang pemeriksaan terkait dengan penyimpangan misalnya penyimpangan seksual misalnya itu memang butuh proses panjang. Apalagi kalau kita ngomong pedofil ya itu tidak mudah juga untuk menentukan seseorang pedofil atau tidak karena bisa jadi dia kenapa anak-anak ya karena adanya anak-anak dan dia punya kemampuan relasi kuasanya di anak-anak gitu. Nah lalu yang berikutnya lagi adalah ini kan sebenarnya kenapa kemudian berulang. Nah ini beberapa kasus kayak guru ini kan sebelumnya di sekolah lain. Nah jangan-jangan di sekolah lain juga. Tapi sanksi yang diberikan kemudian mutasi. Padahal mutasi itu bukan sanksi gitu. Sanksi itu adalah ya pemberhentian gitu ya.
kemudian tidak boleh menjadi guru lagi misalnya gitu, tapi dipindahkan ke administrasi, itu oke gitu ya. Itu juga tapi kalau untuk kekerasan seksual mah sebaiknya enggak gitu, dipolisikan saja gitu ya, dan saya mengapresiasi pihak kepolisian yang kemudian juga bertindak cepat gitu. Kayak nah, ini yang untuk efek jerah lagi adalah mungkin kepolisian mesti juga menerapkan, dan saya yakin pasti teman-teman kepolisian juga udah mempertimbangkan, karena korban anak kan pasti Undang-Undang Perlindungan Anak, dan berharap bahwa ini ada pemberatan gitu ya, pemberatan hukuman itu diantaranya adalah sepertiga ya, itu bisa ditambah. Jadi tuntutan maksimalnya berapa? Ya kalau menurut saya misalnya ini 15 tahun, karena 15 tahun itu karena apa? Korbannya banyak banget, masih anak-anak gitu ya, kemudian polanya ini ngerusak banget gitu ya, masa depan anak-anak. Maka atas dasar itu bisa aja dituntut jadi berat, misalnya 15 tahun kan di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah ini ada penambahan nih boleh kalau dia orang terdekat korban. Nah orang terdekat korban tuh siapa? Selain keluarga adalah guru. Guru tuh dianggap orang terdekat korban. Berarti dia bisa ditambah sepertiga, berarti bisa tertuntut sebenarnya 20 tahun gitu ya. Nah kemudian ada pemberatan lain sebenarnya undang TPKS misalnya terkait dengan kebiri misalnya, tetapi andaikan enggak pun ya tuntutannya harusnya tinggi aja. Nah dengan dia dituntut tinggi dan kemudian dikabulkan misalnya divonis oleh hakim, maka kita kan juga sudah mampu melindungi anak-anak yang lain ya. Dan bukan cuma hukuman kepada si pelaku sebenarnya, tapi kita harus kemudian next ke depan bagaimana gitu untuk mencegah ini nggak terjadi. Salah satunya adalah edukasi, dan orang tua ini jangan menganggap pendidikan seksual sedari dini itu sebagai sesuatu yang tabu. Tapi ketika anak-anak kita tidak didik untuk melindungi dirinya ya, seksualnya dia. Nah ini anak-anak bisa jadi banyak korban. Nah korban banyak itu rata-rata anak-anak ini nggak sadar dirinya dilecehkan karena dia nggak tahu kan, karena nggak pernah diedukasi bahwa itu adalah satu bentuk kekerasan seksual atau satu bentuk perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Nah itu yang menurut saya ke depannya harusnya itu. Baik, oke, saya terakhir ingin ke Pak Wira. Pak Wira, kalau dari Bu Retno tadi mengatakan salah satu langkah untuk mengantisipasi dan menimbulkan efek jerah adalah bisa pemberatan hukuman juga. Kemudian saya ingin tanya apakah dari pihak kepolisian ada kerjasama atau mungkin koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait untuk mengantisipasi hal-hal serupa bisa terjadi di kemudian hari? Ya, baik Mbak. Memang dari awal penanganan kami dari Polres Tangerang Selatan bersama-sama dengan Dinas Pendidikan Kota Tangsel, UPTD Kota Tangsel, kami juga diasistensi oleh Direktorat Reskrim PPA PPO Polda Metro Jaya, karena kita melihat ini bukan hanya penegakan hukum. Bagaimana penegakan hukum ini memang membuat efek jerah, dan yang selanjutnya adalah kita bersama-sama untuk menyembuhkan lingkungan yang sudah sakit di lingkungan tersebut. Dari hal tersebut memang kita masih upaya bersama-sama dengan pemerintah daerah, begitu pula dengan pihak-pihak terkait seperti KPAI, Kementerian PPA, kita mencoba mencari rumus bersama-sama untuk membuat program ataupun tindakan yang benar-benar konkret dan bisa bermanfaat kepada para korban yang sudah menjadi korban dan para siswa-siswa lain yang ada di Kota Tangsel agar tidak menjadi korban hal-hal serupa seperti ini. Ya, yang pasti ini adalah kabar atau informasi yang juga sangat memilukan begitu. Pastinya ini juga sangat traumatis untuk para korban. Kita sama-sama berharap dan berdoa semoga para korban psikologisnya bisa kembali, bisa sembuh dari kejadian ini dan kejadian serupa tidak terulang kembali di kemudian hari. Terima kasih atas informasi yang telah diberikan kepada kami Kasat Reskrim Polres Tangsel AKP Wira Graha Setiawan dan juga Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia Retno Listiarti. Selamat malam para narasumber. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.